dalam Yosua. Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16 ya. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini masih boleh menikmati kebaikan Tuhan semua karena kasih anugerah Tuhan ya. Yosua 6 ayat 15 sampai dengan 16 demikian firman Tuhan. Tapi pada hari yang ketujuh dikatakan mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah mengalahkan kota ini kepadamu. Ayat 20 perhatikan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa ya. Dikatakan di sini mungkin kita berkata, loh kok enak ya Bu Indri ya, kok enak banget. Hanya berkeliling 7 kali di hari ke-7 dan hanya bersorak dengan suara nyaring. Apa yang terjadi? Tembok daripada Yeriko itu bisa runtuh ya. Musuh ditumpaskan, bahkan emas, perak kalau kita baca ayat berikutnya semua diangkut untuk perbendaharaan rumah Tuhan ya. Nah kalau kita baca ceritanya sepertinya kok enak banget ya. Gampang banget ngadapin masalah Bu Indri ya. Segala macam tembok persoalan tuh hanya dengan cuman kita mengelilingi masalah kita 7 kali dan kita hanya menyanyi dengan sorak-sorai semua rontok. Betul ya? Pastilah kita bilang gampang. Karena apa? Karena kita sudah baca akhirnya temboknya memang betul rontok. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka kisah 1 Samuel 17 ayat 49 sampai dengan 50. Jadi tadi dikatakan tembok permasalahan ya, apapun tembok permasalahan yang kita alami pada saat ini. Mungkin tembok ekonomi, mungkin tembok sakit, mungkin tembok masalah rumah tangga yang bermasalah, mungkin tembok masalah hubungan yang retak, tembok apapun dikatakan semua bisa runtuh. Artinya kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita yang selama ini kita anggap sangat tebal, yang sangat kuat, yang sangat tidak mungkin bisa kita hadapin. Yang kedua, kita buka 1 Samuel 17 ayat 49 sampai dengan 50. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Tuhan. Wah, luar biasa. Ini yang kedua luar biasa. Kok gampang banget ngalahin musuh. Itu dikatakan hanya pakai ketapel. Musuh yang besar, raksasa dalam problem kita. Mungkin masalah utang kita yang harus diambil oleh bank. Karena masalah kita nggak bisa bayar hutang. Intinya masalah yang besar sekali ya. Penyakit kita yang sudah di ujung tanduk. Tapi ternyata hanya dengan batu kecil, dengan ketapel, semua bisa dikalahkan. Jelaslah. Karena kita tahu akhirnya memang betul Goliat dikalahkan. Makanya kita anggap gampang banget mengalahkan musuh. Ya iyalah, karena kita tahu Goliat dikalahkan. Betul? Satu lagi coba kita buka. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai dengan 17. Maafkan saya. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang. Ini adalah Simson. Ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi. Wow, musuh hanya dikalahkan 1000 musuh. Berapa banyak musuh kita saat ini? Sakit, rumah tangga, ekonomi mungkin gak sampai 1000. Ini 1000 musuh dikalahkan hanya dengan tulang keledai yang baru. Ya mungkin kita bilang kok gampang banget Bu Indri. Betul, karena kita lihat semua 1000 orang Filistin mati. Betul. Nah dari kisah ini sister brother ya, apa yang kita simpulkan? Kok sederhana sekali Bu Indri mengalahkan Goliat. Kok sederhana sekali mengalahkan 1000 orang Filistin. Kok sederhana sekali merontokkan tembok-tembok. Artinya kok gampang banget menyelesaikan masalah dalam hidup ini Bu Indri. Apakah karena orang Israel Superman, Bionic Woman, orang hebat yang paling hebat di dunia ini? Jawabannya no. Mereka orang biasa sama seperti kita. Yang membedakannya, yang membuat kenapa mereka bisa merontokkan tembok Yeriko dengan hanya 7 kali keliling. Kenapa mereka bisa mengalahkan 1000 orang Filistin hanya dengan tulang keledai yang muda. Kenapa bisa mengalahkan Goliat yang besar itu hanya dengan ketapel. Karena ada kuasa
Tuhan di dalamnya. Jadi berbeda. Masalah sebesar apapun yang kita hadapi saat ini, kita bisa mengalahkannya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada kuasa Tuhan, dan terlalu kecil itu buat Tuhan. Segala masalah, tembok permasalahan apapun, raksasa masalah apapun, bahkan orang yang begitu banyak sekarang yang mungkin menghantam kita, semua bisa kita kalahkan bukan karena kuat kita, tapi karena ada campur tangan Tuhan yang membuat dengan mudah kita mengalahkan musuh-musuh kita ini. Wow, ini berarti pengharapan bagi setiap kita, betul? Dan memang ini yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Kita bisa mengalahkan semuanya. Coba kita buka Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Ini selalu saya pakai dalam doa saya. Sister, brother, kalau engkau dan saya mau kuat di akhir zaman ini, pakai doa firman. Tahu doa firman? Doa yang berdasarkan firman, ya. Itu ada power luar biasa. Jadi bukan doa karena keinginan daging kita, tapi dengan firman Tuhan kau perkatakan. Doa itu powerful. Saya ketemu dengan Suster Hetting kemarin waktu ada seminar di Jakarta. Dia katakan doa dengan firman itu adalah doa Yesus. Yesus katakan ada tertulis, makanya akhirnya musuh dikalahkan total, ya. Jadi jangan hanya cuma doa Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong kesehatanku, jangan. Tapi doakan dengan bilur-bilur Tuhan, kuasa darah Yesus itu power dia luar biasa. Karena ada firman mengatakan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Makanya di akhir zaman ini banyak renungkan firman, sehingga waktu engkau berdoa firman semua yang keluar, itu membuat iman kita kuat, ya. Nah, dikatakan Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Ini doa saya yang saya pegang waktu kami mengalami COVID. Ya, suami dan saya mengalami COVID dan suami saya cukup parah, ya. Bahkan akhirnya kami harus berangkat ke Surabaya dengan pesawat SOS, ya. Nah, ini yang saya katakan doa yang terus dengan firman itu powerful. Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depan. Wow, sister, brother. Tuhan berjalan di depan seperti pas pampres. Sebelum presiden sampai ke satu tempat, itu pasti ada pas pampres di depan. Artinya apa? Ada proteksi, ada shield, ada perisai. Dan perisai kita bukan pas pampres. Perisai kita adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, ya. Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31, ya. Nah, dikatakan tadi adalah apa? Tuhan yang berperang. Sister, kalau kita yang berperang, kita masih bingung. Senjatanya apa ya? Bagaimana caranya ya? Strateginya apa ya? Ini enggak. Tuhan berperang, kita tinggal duduk manis, tinggal diam dan percaya. Itu luar biasa. Dan dikatakan apalagi? Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempatnya. Luar biasa. Kenapa Tuhan dukung kita? Kenapa Tuhan gendong kita? Waktu kita mulai capek karena masalah kita. Nggak tahan Tuhan Yesus. Sudah capek Tuhan Yesus. Apakah Tuhan biarkan? No. Tuhan dukung, Tuhan gendong kita seperti anaknya. Luar biasa, ya. Bahkan ayat berikutnya dikatakan Tuhan berjalan. Dikatakan tadi ayat berikutnya, ayat 33, perhatikan. Ayat 33, ya. Ayat 33, perhatikan. Yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang hikmat Tuhan berikan sehingga kita tahu jalan apa yang harus kita lakukan. Baik untuk bisnis kita, baik untuk kesehatan kita, baik untuk anak-anak kita, baik untuk orang tua kita, baik untuk keluarga kita. Tuhan kasih hikmat melalui tiang awan dan tiang api. Makanya kita bisa mengetahui jalan apa yang harus kita tempuh untuk sampai kepada tujuan. Wow, luar biasa. Waktu engkau baca ayat ini gak main-main. Itu yang saya alami waktu pas saya mengalami COVID, ya. Terus terang waktu hari pertama sampai hari ketiga, itu suami saya masih oke. Tapi hari ketiga dia drop, ya, saturasi ke 87. Akhirnya kami masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit keadaan bukan semakin lebih baik lagi, tapi yang ada semakin drop dan semakin drop. Kebetulan suami saya ini orangnya sakit tuh gak pernah ngomong. Ya batuk darah diam, udah gitu panas tinggi 40 diam, dan dalam keadaan saturasi 87 diam, dan terakhir nadinya rendah 45 dia dalam keadaan diam. Nah, saya juga COVID, hanya saya COVID yang sangat-sangat ringan, bahkan mungkin seperti OTG, ya. Nah, waktu itu karena suami saya nggak mau ke rumah sakit sendirian, akhirnya kami masuk berdua. Saya bilang, oke, saya temanin suami saya. Hari keempat, sister, brother, itu suami saya makin parah keadaannya. Dan terus terang, dalam keadaan seperti itu, saya sebenarnya sudah negatif COVID, ya. 2 kali PCR saya negatif, dan disuruh pulang oleh dokter, karena risiko tinggi, umur 61 tahun, dengan keadaan baru sembuh, sangat mungkin kena COVID lagi dengan kondisi di semua ruangan itu semua orang COVID. Tapi waktu saya melihat suami saya dalam keadaan semakin perburukan, saya berdoa sama Tuhan. Dan apa yang saya dapat dari Tuhan? Stay
dampingi suamimu. Tidak mudah, sister, ya. Makanya saya waktu itu hanya bilang, Tuhan, kalau engkau suruh aku stay, engkau yang menjadi perisaiku. Ulangan 1 ayat 30 ini, perkatakan waktu engkau diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat sulit, ya. Nah, dan saya waktu itu hanya bilang begini, Tuhan, engkau Bapa yang baik. Saya pegang Matius 7. Engkau Bapa yang baik, engkau tidak akan berikan aku batu kalau aku minta roti. Engkau tidak akan berikan aku ular kalau aku minta ikan. Itu saya perkatakan berkali-kali. Kalau Tuhan suruh aku di sini, berarti Tuhan bertanggung jawab. Itu iman saya. Dan apa yang terjadi? Suami saya bukan lebih baik. Nah, pas waktu terakhir dia sudah hampir masuk kepada ventilator, itu saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan, saya bilang begini, Tuhan Yesus, suamiku aku cintai, sangat kucintai. Dia adalah belahan hati saya. Tapi aku percaya engkau lebih sayang sama dia, lebih daripada aku. Kalaupun Tuhan mau ambil, aku rela. Tapi kalaupun Tuhan tidak mau ambil, Tuhan akan berikan kesembuhan sempurna. Tapi apapun jawabanmu Tuhan, aku tidak akan melenceng sedikit pun dari imanku. Aku tetap setia kepadamu. Aku tetap bersama dengan engkau Tuhan. Itu doa saya. Dan aku pegang janji Tuhan. Aku berkata bahwa engkau perisaiku Tuhan. Engkau yang berperang menghadapi masalahku. Dan engkau tidak berikan aku batu waktu aku minta roti itu. Saya perkatakan dalam doa saya. Nah, malamnya, waktu itu jam 3 pagi Tuhan bangunkan saya. Dengan Tuhan berkata, pindahkan suamimu. Sister, brother, memindahkan suami yang dalam keadaan tidak stabil tidak mudah. Apalagi kondisinya dalam keadaan COVID, betul? Dan juga sudah batuk darah dan juga panas tinggi. Tapi Tuhan bilang pindah. Saya tanya kemana Tuhan? Tuhan katakan pindah ke Surabaya. Sister, saya dari Bandung. Naik mobil ke Surabaya itu makan waktu 10 jam. Dengan kondisi saturasi 87 itu sangat-sangat mustahil. Tuhan bilang naik pesawat. Saya bilang, Tuhan bagaimana cara naik pesawat? Itu tidak mudah. Akhirnya Tuhan bilang, telepon anak rohanimu di Surabaya. Dan karena Tuhan yang suruh, saya telepon. Saya punya anak-anak rohani di Surabaya. Saya WhatsApp mereka jam 3 pagi dengan berkata, tolong supaya saya bisa pindah dengan Pak Ari ke Surabaya. Tolong kalau bisa naik pesawat. Itu hanya saya buat WhatsApp dengan saya hanya banyak percaya kalau memang daripada Tuhan ini mereka akan membaca dan mereka akan menolong. Apa yang terjadi, sister, brother? Jam 8 pagi, semua anak rohani saya telepon. Mereka bilang, Ibu Indri, jam 8 jam lagi pesawat akan datang menjemput Pak Ari. Dalam nama Tuhan Yesus, percayalah kalau Tuhan yang berperang atas masalah kita, itu luar biasa, ya. Saya nggak pernah menyangka dalam nama Tuhan Yesus. Waktu anak-anak saya tanya, bagaimana tante, mama nggak mungkin bisa membayar 350 juta saat ini dalam keadaan di rumah sakit. Dan terus terang papa juga dalam keadaan nggak bisa keluar untuk ke bank. Mereka bilang apa? Tuhan Yesus semua siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua dipersiapkan sampai kami berangkat pakai pesawat SOS charter dari Singapura dalam waktu 8 jam. Waktu kami berangkat itu nggak bisa langsung karena Bandung tidak bisa buka. Dia punya bandara. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta dalam keadaan saturasi yang sangat tidak stabil. Kami berangkat, saya hanya berkata, aku percaya Tuhan, ku serahkan semua padamu Tuhan, karena aku tahu yang berperang ini bukan lagi saya Tuhan. Apa yang terjadi? Kami sampai di Surabaya. Waktu sampai di National Hospital Surabaya, suami saya pertama kali masuk sebelum obat masuk, dia bilang apa? Saya suka di sini, saya pasti sembuh di sini. Sister, brother, percayalah, waktu Tuhan berperang, satu hal yang tidak mungkin kau alami bisa terjadi. Bayangkan tadi saya bisa berangkat dengan keadaan kondisi saturasi bisa stabil 98, tidak ada batuk darah, nadi tidak rendah, pada jelas dikatakan itu naik mobil ambulans 130 km per jam. Saya aja nggak pernah duduk di depan, itu saya duduk di depan di ambulans, saya hanya menyanyi, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Hanya itu yang bisa saya katakan. Nah, dikatakan tadi di sini, luar biasa pertolongan Tuhan. Pertanyaan, kenapa kita masih takut kalau begitu? Jawabannya ternyata ada di ayat 32. Padahal Tuhan berkata, aku berperang anakku, aku berjalan di depan anakku, aku gendong engkau anakku, bahkan aku juga terakhir akan memberikan tiang awan dan tiang api supaya engkau punya hikmat luar biasa dalam mengambil keputusan. Tapi kenapa kita masih khawatir, masih takut, masih gelisah, masih panik.com? Jawabannya di ayat 32. Ternyata ini yang disukai oleh si iblis. Iblis nggak takut orang Kristen baca Alkitab, tapi iblis takut kalau orang Kristen sampai tidak melakukan hal yang ini. Ayat 32, Ulangan 1 ayat 32. Ulangan 1 ayat 32. Tapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ini penyebabnya. Karena ketidakpercayaan kita membuat kita tidak mengaminkan semua ayat ini, ya. Dikatakan tidak percaya, makanya kita mulai ragu, dan bukan hanya sekedar ragu, maka kita mulai timbul ketakutan
ketakutan demi ketakutan. Lukas 21 ayat 26. Jangan anggap enteng dengan ketakutan. Ketakutan bisa menghancurkan kehidupan kita ya. Jadi bukan masalah virusnya yang menghancurkan, bukan masalah penyakitnya, bukan masalah kebangkrutannya, tapi ketakutan kita yang membuat kita semakin down. Dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa langit akan goncang, tidak main-main. Dikatakan akan banyak di akhir zaman orang akan mati ketakutan. Jadi bukan mati karena COVID, bukan mati karena virus, bukan mati karena hutang, bukan mati karena penyakit ini dan itu, tapi mati karena ketakutan. Takut nanti gak bisa bayar hutang, takut nanti gak bisa sembuh, takut nanti kena COVID. Baru dengar PCR positif COVID udah aku mati, udah stres luar biasa. Bahkan ada dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kaya, konglomerat, waktu mereka dengar dia COVID, dia langsung panggil notaris, bikin ahli waris saya. Wow, itu namanya mengaminkan kematian, betul. Dan itu banyak terjadi di akhir zaman. Memang ketakutan itu tidak main-main. Buka 2 Timotius 1 ayat 7. Iblis sekarang lagi sebar yang namanya ketakutan. Dan ketakutan ini adalah apa? Buka 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Jadi waktu kita takut, itu bukan dari Tuhan, itu dari si jahat. Dan banyak di akhir zaman ini orang mati karena ketakutan ya. Nah makanya hari ini mari ya. Nah kalau gitu bagaimana cara menghadapi roh ini Bu Indri? Bagaimana cara menghancurkan ketakutan? Very simple. Buka Efesus 6 ayat 12. Cara mengalahkan roh jahat ini, roh ketakutan ini bagaimana? Tuhan berikan solusinya. Inilah hebatnya Tuhan kita. Memang ada masalah tapi Tuhan berikan solusi kepada kita. Buka Efesus 6 ayat 12. Karena memang ini sedang terjadi pada hari ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ternyata musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Salah satu di antaranya adalah roh ketakutan. Makanya engkau dan saya tidak bisa mengamini Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 33 tadi. Karena apa? Ada roh ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut COVID, takut ini, takut ini. Kalau saya pegang roh ketakutan ini dalam hidup saya pada saat kemarin kami mengalami COVID, mungkin saya nggak ada hari ini di Vow ya. Itu tidak main-main ya. Nah jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan roh ini Bu Indri? Roh hanya bisa dikalahkan dengan roh, yaitu apa? Roh Tuhan. Waktu engkau dan saya punya roh Tuhan, maka kita bisa mengalahkan roh ketakutan tadi. Dengan daging tidak bisa kita kalahkan roh ketakutan. Tidak bisa dengan kekuatan, dengan logika, dengan pengalaman, dengan kepintaran. Tidak akan mungkin. Tapi dengan roh Tuhan, engkau bisa mengalahkan roh ketakutan. Nah ada 3 caranya. Yang pertama bagaimana caranya? Undang kembali roh Tuhan dalam hati kita. Undang kembali roh Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya bilang undang kembali? Karena sebenarnya roh Tuhan sudah ada sama kita. Mana buktinya? Kita buka Kejadian 2 ayat 7. Ya jangan pernah engkau bilang saya tidak punya roh Tuhan Bu Indri. Setiap manusia Tuhan berikan roh sejak awal. Kejadian 2 ayat 7. Mari kita lihat. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kenapa kita bisa hidup hari ini? Karena kita diberikan nafas Tuhan. Apa nafas Tuhan? Ada roh Tuhan dalam diri kita. Jadi waktu Tuhan menjadikan kita berbeda dengan binatang, sister. Makanya Tuhan menjadikan kita segambar dengan Dia. Kenapa segambar dengan Dia? Karena Tuhan katakan Dia berikan rohnya pada kita. Makanya kita bisa punya kuasa seperti Dia. Ya. Nah coba kita buka. Ada kuasa yang Tuhan berikan pada anak-anak Tuhan sejak awal dijadikan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari sejak kita diciptakan sudah punya kuasa untuk menaklukkan apapun yang ada di dunia ini, termasuk masalah, termasuk COVID, termasuk hutang, termasuk masalah rumah tangga, termasuk masalah ekonomi, termasuk masalah kesehatan. Semua harusnya bisa kita kalahkan, karena kita punya roh yang luar biasa dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan berikan. Sayangnya kita tidak sering mengaktifkan roh ini. Kita biarkan dia padam. Makanya sampai Paulus mengingatkan kepada kita 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kenapa ada ini? Karena banyak orang Kristen yang memadamkan rohnya. Janganlah padamkan roh.
Ini jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena waktu roh Tuhan padam kepada kita, waktu roh Tuhan padam dalam hidup kita, roh ketakutan akan menguasai kita. Waktu roh Tuhan padam atas kita, kita tidak lagi bisa terkonek dengan Tuhan. Karena kita bisa terkonek dengan Dia hanya waktu kita mengaktifkan roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan orang-orang yang memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bisa memuji menyembah Tuhan tanpa roh dan kebenaran. Apa kebenaran? Firman. Apa roh yang ada dalam kita? Kita aktifkan. Waktu engkau tidak punya roh, maka orang yang tanpa roh dan kebenaran menyembah Tuhan akan berbeda. Membawa firman akan berbeda. Melayani akan berbeda. Berumah tangga akan berbeda. Karena dia tanpa roh Tuhan. Makanya kalau engkau dan saya pada akhir zaman ini sudah padamkan roh, karena kita menganggap, udahlah nggak terlalu penting. Padahal kenapa Tuhan kasih roh Tuhan pada kita? Coba buka Yohanes 14 ayat 16. Yesus kita adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Waktu dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, perhatikan. Yohanes 14. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Kita dibeli roh Tuhan. Kita dibeli penolong. Kenapa Tuhan berikan penolong? Karena Tuhan tahu bahwa di akhir zaman ini kita butuh penolong, yaitu roh Tuhan sendiri. Makanya waktu engkau dan saya tidak mengaktifkan, tidak akan bisa kita melawan roh ketakutan. Makanya gak heran, bangun pagi takut, nanti bangun siang takut, nanti kalau periksa ke dokter takut, pas di swab juga takut, semua takut. Kenapa? Mungkin tanpa disadari roh Tuhan sudah padam dalam hidup kita. Yang kedua, kalau roh itu roh penolong, kenapa kita biarkan padam, Bu Indri? Pasti pertanyaan seperti itu, betul. Kalau memang dia hebat, kenapa kita padamkan, Bu Indri? Jawabannya sederhana. Karena seringkali petunjuk roh Tuhan, waktu dia kasih petunjuk pada kita, kita tidak mau karena tidak sesuai dengan selera kita. Kita bilang enggak sama dengan maunya gua. Memang betul, kalau kita pakai kedagingan tidak akan bisa sesuai dengan roh Tuhan. Mana buktinya? Kita buka Roh 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 kita buka. Selama kita masih tinggi kedagingan, tidak akan bisa kita mengikuti apa maunya roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Kenapa bisa padam? Karena daging kita yang kuat. Apa contoh daging yang paling gampang? Ego kita. Waktu masih akunya yang besar dalam hidup kita, sampai kapanpun roh Tuhan tidak akan bisa menuntun kita. Bukan roh Tuhan gak mau menuntun loh, tapi kita biarkan dia padam. Kenapa? Karena kita berkata all about me. Gimana gua, agendaku, aku punya program, aku punya rencana, aku punya suka-suka. Waktu kita ngomong tergantung daripada aku, all about me. Sampai kapanpun kita akan tetap memadamkan roh Tuhan. Jadi bukan roh Tuhannya yang mundur, tapi kita yang izinkan dia padam. Dan kalau dia padam, kita tidak terkonek lagi dengan Tuhan. Makanya kita memuji menyembah susah, baca firman Tuhan susah, nggak bisa dapat apapun. Yang ada ketakutan demi ketakutan. Karena apa? Karena kita padamkan roh Tuhan. Karena kita terlalu tergantung dari ego kita, daging kita, hawa nafsu kita. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Yang dikatakan tadi, tidak mau, ciri khas orang yang egonya tinggi, tidak mau terima masukan, tidak mau mengaku salah, tidak mau memaafkan, tidak mau minta maaf, semuanya all about me. Waktu ini masih menjadi gaya hidup kita. Jangan salahkan kalau sampai hari ini kita padamkan roh itu dan kita akhirnya penuh dengan roh ketakutan. Nah, cara bergaul dengan Roh Kudus bagaimana, Bu Indri? Ya, melalui pembacaan firman. Ya, sesudah kita terima dia, ya, untuk kita bisa maintain Roh Kudus jangan sampai padam, banyak merenungkan firman, khususnya pada saat seperti ini. Saya hanya kasih masukan, ini yang saya punya pengalaman pribadi. Banyak baca Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, Ratapan, ya, banyak baca. Selain yang lain-lain, itu nanti kita bisa tahu apa yang terjadi saat ini. Karena pada saat ini semua yang terjadi saat ini semua sudah dinubuatkan di Yehezkiel, di Yeremia, di Yesaya, semua sudah dinubuat. Bahkan juga Tuhan Yesus sudah nubuatkan semua akan terjadi masa sukar, ya, akan terjadi penyakit sampar, akan banyak mayat bergelimpangan, semua sudah disaksikan. Makanya jangan kita kaget, kenapa bisa? Memang sudah disaksikan. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Nah, waktu engkau merenungkan firman Tuhan, ya, ini membuat kita semakin mengerti. Ya, kita perlu pengertian, kita perlu hikmat menghadapi permasalahan sekarang ini. Bagaimana caranya, Bu Indri? Karena solusinya juga ada dalam Alkitab. Untuk kita menghadapi roh ketakutan, untuk kita menghadapi persimpangan, untuk kita menghadapi sakit penyakit, semua ada dalam Alkitab. Yang kedua dikatakan, bagaimana cara memaintain? Banyak masuk pujian penyembahan. Ya, waktu engkau sudah punya roh Tuhan, ya, banyak masuk pujian penyembahan karena dia bisa padam kalau engkau tidak ada hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, banyak menggunakan bahasa roh. Kalau engkau sudah punya bahasa roh, karena itu bahasa kita untuk komunikasi dengan dia, untuk menguatkan iman kita.
kita. Bahasa roh itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Yang keempat, banyak bersaat teduh untuk introspeksi diri. Ini waktu-waktunya kita introspeksi diri. Sudahkah kita betul hidup dengan tuntunan Roh Kudus? Apa lebih banyak hidup dengan tuntunan kedagingan kita? Dan juga Roma 12 ayat 11b, ya. Bagaimana caranya, ya? Dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan izinkan roh kita semakin memble, ya. Harus tetap menyala-nyala. Dengan cara bagaimana? Perenungan firman. Dengan cara bagaimana? Dengan masuk pujian penyembahan. Dengan cara bagaimana? Berbahasa roh. Dengan cara bagaimana? Banyak introspeksi diri. Dengan cara bagaimana? Ini yang paling penting untuk kita bisa tetap menyala-nyala. Buka Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Caranya bagaimana? Jaga kekudusan. Jangan lagi main-main dengan dosa. Waktu kita menjaga kekudusan, karena Roh Kudus tidak akan bisa bergabung dengan roh najis. Dia suka bergabung dengan roh yang menjaga bait sucinya. Siapa? Badan kita, tubuh kita. Jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga langkah kita, jaga tangan kita. Waktu kita menjaga kekudusan, waktu kita banyak merenungkan firman, waktu kita banyak pujian penyembahan, waktu kita banyak berbahasa roh, waktu kita banyak introspeksi diri, waktu kita mau melakukan ini, maka kita bisa memaintain roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita hari ini, ingat, dia punya 4 hal. Ini doa saya selalu. Saya pakai doa Bilangan 1 ayat 30. Ya, Tuhan perisai kita. Kalau dunia perisai kita, itu bisa jebol. Buktinya siapa? Dikatakan tadi, Goliat dia pakai perisai yang sangat besarnya luar biasa, yang sangat berat luar biasa. Bisa juga mati. Itulah perisai dunia. Tapi kalau Tuhan yang jadi perisai kita, tidak ada satu pun panah daripada si jahat bisa masuk dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang berperang. Jadi ingat, kalau Tuhan berperang, kita hanya tinggal percaya dan duduk manis. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Tuhan gendong kita. Pada saat kita capek, letih, lesu, udah mulai agak down, Tuhan bilang, aku gendong kok anakku. Dan yang terakhir, Tuhan berikan hikmat kita melalui tiang awan dan tiang api. Kuncinya hanya satu, jangan ragukan kuasa Tuhan. Karena kita bisa mengalahkan tembok-tembok Yeriko hanya dengan keliling 7 kali. Kita bisa mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan umban yang kecil. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita yang mungkin menghantam kita pada saat ini hanya dengan tulang keledai muda. Artinya, very simple sama Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kuncinya hanya satu, iman kita perkuat. Karena iman yang bisa mengalahkan dunia ini, iman yang bisa mengalahkan seluruhnya. Tuhan berkati.